menuju ke 6 hari pertama minggu penentuan dan pesawat sudah mengudara Bung Skylah. Yes, dari Eco Drain menuju Waterfall kali ini tentunya semua map masih bisa dijangkau, semua drop zone juga masih bisa dijangkau. Satu player, seorang Rasha coba untuk dikirim ke bagian pinggir terlebih dahulu, nggak langsung straight ke bagian dari studio. Sementara Vesaka masih akan berdampingan lagi dan lagi dengan tim Flash dan juga God of War. Wah, masih dapat info banyak banget di sini. Vesaka turun di Funfair, habis itu windmill-nya masih bakal diambil sama tim Flash. Berarti Delta Isle harusnya gerak menuju ke arah windmill cepet banget di situ. Ini posisinya tinggal gimana Onyx juga nih ya kan, karena Onyx harusnya ke Waterfall dan itu deket banget sama Riders Club Bung Skyla. Ya, dan Vesaka di sini bisa gue bilang drop zone-nya bener-bener kayak dibagi. Loh, ada apa gerangan ini? Dia mau ke sini ambil posisi POV angle teratas dan di sini tuh ada lootingan. Ada lootingan bagus. Oke. Ada lootingan bagus di balik waterfall itu. Gua kemarin sama Bigan juga sempet nyobain tuh. Nyobain. Ada tuh. Jadi buat survivors itu bisa menjadi sedikit contekan ya. Coba. Tapi kayak nembus ke tembok soalnya. Iya, itu nembus air ya lebih tepatnya ya. Nembus air, oke. Tapi balik lagi tentang Vesaka ya. Drop zone Vesaka di sini itu merupakan tempat yang seperti base camp kalau di map Alpine. Betul. Semuanya bisa masuk ke dalam, semuanya bisa jadi third party. Kalau mereka nggak pinter-pinter jaga angle, mereka nih bisa jadi sangat bonyok. Tapi at the same time, kalau mereka dapat momentumnya, mereka bisa jadi third party dan bisa dapat poin. Betul sekali. Sambil kita lihat juga tembakan pertama first blood didapatkan oleh seorang Traps. Ternyata bertemu regionnya sendiri. Satu orang dari Jun. Itu Kodak berada di sekitaran Casa Vista, yang mana itu sebenarnya lumayan connect sama area Bayside, terus juga area Aquarium dan juga area bawah, yang dimana satu player Famos juga hadir di sana. Ini gue sih kalau ngelihat kecenderungan zona satunya udah agak narik ke atas, berarti Onyx lumayan diuntungin. Onyx gak perlu gerak banyak karena traffic bakal datang dari sekitaran bawah menuju ke arah tengah nih Bung Skyla. Jadi yang bakal lumayan kerja keras adalah Vesaka kalau Vesaka tadi masih di Funfair. Tapi Vesakanya gerak. Vesakanya gerak. Mereka tahu banget kalau mereka tetap di Funfair ini mereka bakal jadi bulan-bulanan. Satu hal yang paling bisa mereka andalkan adalah kalau mereka ngusir siapapun yang ada di bagian windmill. Iya betul. Kalau mereka clear windmill, mereka tinggal pusingin Riders Club dan juga Delta Isle. Betul. Jadi windmill adalah. Nah ini yang dimaksud juga sama Bung Surya nih. Kita kemarin sempat bahas-bahas pas di GR. Menara ini bakal dinobatkan menjadi menaranya Vesaka nih. Menara windmill ini. Tempat berantemnya. Iya tuh menara yang atasnya itu tuh. Nah itu bakal jadi menaranya Joel tuh. Dan kita lihat di sisi lain ternyata Onyx bakal berjumpa sama tim Hippie. Hans berhasil di pick off sama seorang Adam. What a good start untuk Onyx. Seenggaknya berhasil mendapatkan kesempatan memberikan tembakan peringatan menuju ke arah Heavy nih Bung Skyla. Ya dan ini memang mereka harus lakukan, mereka harus kontes bagian dari Arsenalnya, apalagi Arsenal udah mulai terbuka kali ini. Heavy harusnya udah nggak berani, mereka bakal coba untuk reset terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat Crime cukup berjauhan di sana. Arsenal masih belum bisa dibuka, mungkin bisa di-secure sekarang sama orang. Yes, that is itu gua ngelihat. Oh wow, pergerakan dari Kodak nih lumayan gue pertanyakan nih, satu orangnya nih tujuan nyari infonya tuh apa gitu, karena udah terlalu jauh dan gak ada kendaraan yang bisa dilakukan untuk seorang Faiz untuk digunakan gitu, karena bakal tersesat banget si Faiz. Nah tuh kita lihat ya, depan udah ada God of War. Terus juga satu player dari Expand juga udah dapet infonya, satu player. Oke, mungkin masih bisa selamat karena kebetulan digebuk. Wah, ketahuan jadinya kan. Itu loh, nggak bagus ini untuk Faiz sih. Faiz udah aman, barusan God of War juga nggak sadar, udah mau gerak ke kiri, malah gebuk jamur. Itu dia punya pilihan tadi untuk naik mobil langsung ya, tanpa harus menggunakan jamur, ya kan. Dan sekarang di sisi lain ternyata ada gebrakan datang menuju ke arah Onyx, agak berbahaya. Homer juga udah langsung dilesapkan menuju ke arah Onyx dan ternyata itu adalah core memory. Seorang Adrian dan juga si Roros Kandas mengharuskan Kapten Crime bergerak ke arah tempat yang berbeda setelah mendapatkan Arsenal. Di sini at least Adam masih dengan fast level 4-nya. Masih aman harusnya. Barusan Homer atau A124 ya?
Homer. Homernya ditahan banget sampai Iya. momentum satu playernya berhasil untuk di revive ya. Iya. Nice banget. Satu makro yang sangat luar biasa, tapi Vesaka kali ini akan berhadapan nampak ya dengan tim Flash. Oke. Oh, ini loh perangnya agak-agak deket-deket sama Slider ya. Tapi Guns, ya ampun Pak Guns. Pak Gunsnya jatuh ke bawah knockdown. ABCD bakal mencari seorang Joel. Udah jatuh lagi untuk kedua kalinya di sini Guns. Joel dapat satu di atas, 1 lawan 2 momentumnya. Momentum untuk Joel. Dua orang berhasil di-handle dengan sangat baik oleh seorang Joel. Berhasil mendelay langkah dari tim Flash. Itu dia, Dead juga berhasil kandas di tangan seorang Obey. Walaupun harga yang harus dibayar adalah seorang Gens dan juga Guns, tapi tetap mencari sebuah winning condition untuk Vesaka Sriwijaya. Gue suka banget gimana Obey sangat wise, dia nggak maksa untuk nge-revive terlebih dahulu, dia duelin dulu dan terima kasih untuk seorang Joel yang berhasil membuat momentum seorang Obey pun bisa holding lebih lama lagi di bagian bawah. Wow, benar-benar dikasih pressure. Di sini step juga udah kedengeran, ada Hwang M. Udah tiarap aja dikit. Joel udah semangat banget, itu udah kelihatan tasnya Coba keker, dah itu dia tembakan pertama. Berhasil mengenai seorang Hwang M. Jarak dekat, hati-hati, coba loncat dikit. Ya, sayangnya terlalu berbahaya dan untungnya masih ada seorang Gun. Bakal dibantu juga. Dan harus ditinggalkan ini windmill-nya sekarang juga Bung Skyla. Atau mereka bisa melakukan setup ulang dan fight dengan Todak yang notabene habis melakukan reset habis-habisan. Nah, Vesaka udah clear banget objektifnya. Mereka berhasil keluar dari Funfair, mereka berhasil numbangin yang ada di bagian windmill. Ini tinggal mereka memutuskan akan gerak ke arah mana dan gak perlu terburu-buru karena semua angle bakal terbuka dari bagian windmill atas. Sepakat banget. Kalau ngomongin angle, semua angle terbuka dari bagian windmill atas ini nih. Mereka bisa milih gitu. Iya, betul. Mereka bisa straight dengan slidernya ke arah Riders Club atau mungkin langsung ke Waterfall, di mana Waterfall juga harusnya di map kelihatan tuh ada hitlist. Bahkan ada sekitar 3 hitlist. Iya kan? Jadi ini bisa menjadi sebuah sinyal yang bisa di abuse sama anak-anak dari Vesaka Sriwijaya Bung Skel. Ya, dari 12 tim yang hidup, 48 orang juga yang hidup gitu kan. Mereka tahu setidaknya nih 4 ada di mana gitu loh. Betul. Dan mereka nggak boleh menjadi tim yang pulang ke lobby lebih dulu. Kalau tadi kita lihat kayak di menit segini tuh udah mungkin sisa 8 tim. Sekarang sih masih 12 tim dan masih literally 48 orang. Semakin kegeser lagi ke Waterfall, semakin yakin gue kayak tadi kalaupun Onyx nggak gerak, nggak ngambil Arsenal, mungkin dia baik-baik aja tapi dia kurang maksimal secara resources Bung Skyla. Betul. Memang agak kurang maksimal dan keputusan mereka tadi menggunakan mini launchpad yang terlalu riskan membuat dua playernya harus melakukan reset ulang padahal sebelumnya udah cukup ready tuh. Udah ready melakukan fight tuh. Benar kayak pas tadi dia dapetin 1 knock pertama, dia balik lagi ke Waterfall, that's it. Selesai gitu ya kan. Dia dapat resource yang bisa dia keep untuk momen-momen selanjutnya gitu. Tapi sekarang Onyx menurut gue masih bersama Dewi Fortuna karena dia masih aman banget. Ini harusnya nih kalau nanti jumpanya sama tim-tim yang udah di grand final. Ini nih di sini nih udah ada orang nih. Udah ada orang nih ya kan. Bisa jadi Buriram. Bisa Buriram, bisa Falcon. Betul. Wah, gila sih. Antara dua itu ya. Iya. Dan wow, aksi selanjutnya akan datang. Wow, Trail of Battle datang menuju ke arah Vamos, membuat Vamos harus kehilangan kesempatan selamat karena dua playernya kandas di tangan anak-anak dari PI Sports. Mundur ke belakang, bergerak mendekat ke arah Funfair, mungkin masih bisa menjadi titik balik dari Vamos, tapi tetap zona memaksa mereka untuk bergerak secepatnya sebelum mereka nggak kebagian kempon. Ya, sementara Vesaka bermain dengan sangat luar biasa, rotasi yang sangat aman. Dan seperti yang gue bilang, mereka bermain defensif kayak gini di Solara bagus banget. Tapi mereka harus tahu nih objektifnya apa. Mereka nggak bisa defensif di Funfair. Ya. Mereka bisa melakukan satu hal yang paling efektif dan sudah mereka lakukan, melakukan clearing bagian windmill. Mereka bisa milih gerak kemana, mereka bisa milih mau lawan siapa. Atau kalau mereka nggak kuat lawan bagian windmill, mereka bisa ke Riders Club juga dari awal. Bisa. Dan ternyata mereka juga udah berjumpa sama Onyx. Di sini Adrian, hati-hati Adrian. Sayang sekali Adrian. Agak sulit di momen-momen jelang menit 10 kayak gini mau di revive pun
ambil resources juga udah kurang proper dan oke, Obey sepertinya bakal gerak ke tempat yang lebih dekat lagi untuk mengcover seorang Joel. Mungkin Joel juga mendapatkan zero di sana, sayangnya Onyx tidak baik-baik saja. Semakin terpojok situasinya di sini, ditambah zona semakin ketarik ke depan persis dari persimpangan antara Waterfall. Wow, sulit banget Bung Stella. Ini Vesaka harus benar-benar clear dulu sebelum mereka masuk ke dalam zona selanjutnya dan harus hati-hati karena di sebelah kiri ada Kodak aja Jiswan. Iya, ini dia. Mungkin menjadi kill ke-7 untuk Vesaka Sriwijaya dari seorang Krem, tapi itu satu squad Kodak juga nggak boleh dikacangin sih, apalagi udah ada sebuah upaya penggerebekan datang maju ke depan Trap. Wih, dengan Tatuyanya yang udah siap connect dengan Casey yang datang. Ada sebuah Ritter Adam yang gak objektif. Ternyata mengakibatkan Fidels menjadi korbannya. Dan Trap bersama Noki agak terdelay sejenak, tapi Faiz di belakang sana akan bertemu dengan Joel. Duel Joel versus Faiz. Sementara di depan lini depannya sangat repot sekali, tapi kandas dan Gus bersama Gens. Duo G yang akan segera mengkandas ke Noki dan Joel bersama dengan Faiz. Diadu rata. Wow, 1 lawan 1 dan 3 lawan 3 Bung Stella. Yes, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Vesaka benar-benar semua objektif mereka checklist aja Sven. Sekarang mereka tinggal bergerak masuk ke bagian dalam tanpa harus mengkhawatirkan bagian belakang mereka. Ya, betul. Karena mereka udah dapetin 3. Betul. Gila, literally 3 ya. Literally 3 tim udah mereka kandaskan, tapi bener-bener masih selambat itu temponya. Ini udah jelang menit 12, baru 2 tim yang kembali ke lobby Bung Stella. Ya, dan Onyx hanya mendapatkan 2 poin eliminasi. Cukup struggling kali ini, menyisakan seorang Adam aja. Sementara Vesaka bisa jadi mereka menjadi tim yang mendapatkan poin eliminasi paling banyak. Karena kalau kita ngelihat di bagian minimap, mereka udah mulai tembak-tembakan sama tim Flash yang notabene udah digigit zona duluan. Ya, nah itu dia. Kalau misalkan tim Flash bisa ke hold lebih lama, ini bakal jadi mantap banget untuk Vesaka Sriwijaya. Tapi sebenarnya, gue sedikit nyontek, ada sebuah dinokular yang diaktifkan menuju ke arah Vesaka dan itu bisa menjadi info untuk Core Memory. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Core Memory merespon? Merespon ternyata Bung Stella. Ini bakal bahaya banget, tapi Vesakanya bagus banget. Mereka lebih memilih untuk menggunakan mini launchpad agar tidak menjadi sandwich generation aja Sven. Aduh, tetap tapi ada korbannya juga di sana. Joel nggak bisa ketolong lagi, sisa Obey sama Guns aja. Mereka dapetin 11 kill. Kalau mereka kandas dia, kalau ini juga nggak bagus-bagus banget untuk Vesaka Sriwijaya. Mengingat mereka at least harus masuk top 5 dulu. Yang mana itu sekarang agak jadi semakin sulit lagi karena zonanya bouncing ke kanan Bung Stella. Zonanya bakal lari ke kanan. Ini satu-satunya harapan mereka adalah tim Flash yang bisa numbangin Core Memory dengan cepat. 1 atau 2 player aja. Betul. Habis itu mereka bisa kontes sama Core Memory yang tersisa. Dan sesudah itu tinggal berdoa sama Dewi Fortuna. Betul, betul. Zenswan gak sempet ditolong. Tuh, bahkan selambat itu responnya Core Memory. Ditambah WG datang untuk memberikan pressure ke arah Core Memory. Don mungkin punya pelontar ya. Tapi pun kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Pun menuju ke arah WG. Tikuy bersama dengan Cyrus maju ke depan. Udah ada jump di sana. Vesaka Sriwijaya kayaknya dalam mode spectate aja. Jump kandas. Explore bersama Krilin berada di lini sebelah kirinya. Jumpnya udah nggak mungkin ketolong. Don juga udah kelamaan banget mainin pelontarnya. Gak dipakai-pakai dan semakin gak punya pilihan untuk teman-teman Core Memory. Kandas Space Force bakal dimanfaatin sama anak-anak dari Vesaka Sriwijaya. Oh my god. Obey berhasil dapetin satu orang Pun. Bakal dikonten. Dan 2 masih menjadi 13 poin eliminasi walaupun 1 player juga udah kandas sisa Obey. Obey bersaing pribadi masih punya launchpad. Masih punya launchpad at least untuk placement yang lebih baik walaupun depan ada Gadovol. Di bawah ada tim Flash. Ini udah tinggal berdoa, harap-harap cemas dan berusaha tidak ternotis sama sekali dan masih belum ternotis walaupun Adam juga mempunyai peluang yang sama untuk selamat dari maut. At least mereka harus bertahan sampai 6 besar. 5 Gluol masih bisa menahan tim Flash dan juga WAG yang ada di sisi belakang harusnya. Tapi tim Flash kali ini sudah mulai notice adanya seorang OB dan OB tidak memiliki banyak pilihan. Ya. Dia harus bergerak ke bagian kanan dan coba untuk numbangin Core Memory atau Onyx. Masih ada pilihan, masih ada monster truck dan ada tembakan yang lumayan membantu untuk OB. Karena Impulse Divine di sana nembakin ke arah tim Flash dan WAG juga nembak ke arah tim Flash. Ini menjadi kontrol untuk OB. Dan juga Adam di sana untuk semakin tidak ternotis lagi. Tapi itu dia ada sebuah Skyler
ada sebuah homer maksud gua menuju ke arah Obey. Sehingga Obey harus berdiam diri dulu sejenak. Sementara EVOS Divine mau nggak mau sekarang harus turun bergerak ke arah Expand yang udah standby di bawah. ABCD dapat satu, tapi Zona ketarik ke arah Teamflash sebenarnya. Dan Rasha gak boleh lama-lama, harus segera ditolong karena Zona udah memaksa mereka cabut. Core memorinya udah kandas di peringkat ke-8. 6 tim tersisa. Pesaka Sriwijaya dan Onyx juga masih ada, bahkan WHJ juga kandas terlebih dahulu Bung Skyla. Let's go, 6 besar dengan poin eliminasi yang sangat banyak. Checklist sudah game kedua kali ini untuk Pesaka. Yap, dan lanjut perang seperti yang gue bayangin. Ada Expand di bawah sana, bakal coba langsung diajar dengan anak-anak EVOS Divine. Habis! Hanya butuh 6 detik untuk menghabisi Expand. Dari arah lantai 2, turun lantai 1. Untuk EVOS Divine kali ini 6 poin eliminasi udah didapatkan. Satu player udah ke-notice, yaitu seorang Demon di balik monster truck. Dan juga 1-2 player yang tersisa berada di bawah sana. Bukan jadi masalah besar harusnya untuk EVOS Divine. Sesaat lagi kita lihat bakal ada sebuah launchpad. Bakal coba di-commit menuju ke satu bangunan yang sudah terlihat di tangan seorang Ray. Sambil mereka manfaatkan bangunan tersebut. Pakai Kokunda dan Dedor dijam-jam lagi. Nah itu dia. God of War kandas di tangan anak-anak EVOS Divine. Masuk ke top 4 kali ini. Begitu juga dengan Onyx dan juga Pesaka Sriwijaya. Menjadi keuntungan untuk tim Indonesia. Sesaat lagi harusnya bakal berpeluang bersama mendapatkan interview karena tim Flash hanya ada 2 orang aja, Dead dan juga ABCD. Rasha bersama Kocel di sini siap masuk sambil cari momentum yang tepat. Aimgat buka jalannya, Casey-nya udah kejauhan, jangan jauh-jauh dari Casey-nya Kocel, tapi tembakan bakal coba dilakukan oleh seorang Obey dan Rasha mainin stepnya ke jembatan sambil membuka jalur lebih lebar lagi. Tapi Obey ternyata akhirnya terculik juga, ditangkap sama anak-anak dari tim Flash, mengakibatkan Obey harus kandas di peringkat keempat. Udah bagus banget Bung Skyla, dan giliran EVOS mainin momentumnya ke arah tim Flash. Tim Flash bakal digeber sesaat lagi karena udah ada flash freeze dan juga sebuah frag datang, harus digocek turun ke bawah. Kocel siap, Kocel udah siap, udah kelihatan, tinggal di fragin lagi. Di mana seorang Adam belum ke notice, udah kepancing ke atas sambil kita gocek lagi, buka keluar dan sejenak udah sekarang TBC dia loncat langsung naikin ke atas. Ada Stevie tabrak menggunakan over dan itu dia MK dapat 1 orang. TBC juga bakal kandas saat lagi. TBC melawan 2 player sekaligus dari EVOS, tapi zonanya dari kaki belakang itu dia. Turun, 1 orang knockdown. Adam bakal ngerepotin seorang Emgat. Tahan lagi, sabar dulu sejenak. Adamnya masuk, dapat peluang. Dia tarik mundur ke belakang mengingat zona juga masih bakal tertarik ke arah belakang. Dan tim akhirnya ditinggalkan, tapi Adam bakal jadi di target selanjutnya untuk EVOS Divine. Adam Bakekok, Adam melawan Emgat. Itu dia, Emgat dapat 1, sisa ABCD. Kelihatan kepalanya Riptide Random menuju ABCD. Riptide Random lagi loncat, jump. Masih ada Kocel, bakal nge-finish seorang ABCD. Itu dia, EVOS Divine berhasil mendapatkan Boya.